Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, utamanya Bapak Ibu Guru Panitia Matsama 2021 MTS Negeri 5 Bojonegoro, dan anak-anakku yang saya cintai, beserta Bapak Ibu yang mendampingi yang saat ini berada di rumah dalam kegiatan Matsama online yang dilaksanakan secara online atau daring, yang saya hormati. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tentunya itu atas karena limpah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi hari ini kita mengikuti hari kedua pada kegiatan Matsama online MTS Negeri 5 Bojonegoro dalam materi pengembangan minat, bakat, dan prestasi siswa. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka tidak ada salahnya saya untuk memperkenalkan diri. Silakan simak biodata singkat dari saya. Nama Muhiryono, tempat tanggal lahir Bojonegoro 25 Juli 1981, dan seterusnya sampai terakhir. Kalian bisa baca sendiri sahabat sekalian. Yang terakhir riwayat pekerjaan adalah mulai tahun 2018 sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Laboratorium di MTS Negeri 5 Bojonegoro. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa minat, bakat, dan prestasi siswa? Tentunya harus kita pahami satu persatu nanti sebelum kita berbicara jauh tentang apa saja yang terkait dengan bakat, minat, dan prestasi siswa yang ada di MTS Negeri 5 Bojonegoro. Yang pertama yaitu minat. Minat merupakan kondisi di mana siswa atau individu memiliki perhatian yang khusus terhadap sesuatu yang diikuti oleh sebuah keinginan untuk mempelajari hal tersebut. Hal inilah yang dinamakan minat. Kemudian, apakah itu bakat? Bakat adalah kemampuan bawaan dari siswa atau seseorang di mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian atau cita-cita yang diimpikan oleh siswa tersebut. Berbeda dengan bakat dan minat. Maksudnya, bakat dan minat mempunyai perbedaan yang terkadang bakat ini sudah ada semenjak siswa itu lahir atau individu itu lahir. Kemudian prestasi siswa. Apakah itu prestasi siswa? Yaitu sebuah wujud keberhasilan usaha yang dicapai siswa setelah memperoleh pengalaman dan mempelajari sesuatu yang diinginkan.
yang ada kaitannya dengan minat dan bakat tadi. Outputnya itulah yang dinamakan prestasi siswa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita bahas lebih lanjut, tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan struktur kurikulum yang ada di MTS Negeri 5 Bojonegoro pada tahun ajaran 2021-2022. Sambil kita simak skema di monitor. Ada mata kelompok pelajaran A, yaitu kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Itu ada bahasa Jawa, ada bimbingan konseling, ada pengembangan diri atau budaya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tentunya kita melangkah, tentu ada dasar hukum secara negara dan ada hukum secara agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'mal 'ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Artinya, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, dan Tuhanmu mengetahui di antara mereka yang lebih lurus jalan hidupnya. Quran surat Al-Isra ayat 84. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan Bapak Ibu pendamping yang saat ini berada di rumah yang bisa menyaksikan materi kami secara online. Di dalam prosedur pelaksanaan pengembangan minat bakat MTS Negeri 5 Bojonegoro, khususnya dalam penjaringan atau penyaringan siswa yang mempunyai minat bakat dan prestasi siswa itu bisa digambarkan dengan skema berikut ini. Di situ ada identifikasi siswa. Itu yang pertama. Identifikasi siswa itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa sendiri sesuai bakat dan minat siswa. Kemudian ada sistem seleksi yang akan dilakukan Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, setelah seleksi kita kelompokkan, kita organisasikan atau menjadi kelas. Kita buat kelas dulu. Nah, setelah terbentuk kelas, baru dilakukan proses pengembangan minat bakat siswa ini sesuai dengan minat bakat siswa masing-masing. Tentunya berbeda ya, setiap siswa berbeda. Bakat minatnya itu apa nanti berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi pengembangan bakat dan minat dari pihak-pihak yang nanti akan berperan dalam evaluasi, yang nantinya akan sebagai dasar, akan menjadi akan dijadikan sebuah dasar untuk pengembangan kegiatan minat bakat siswa berikutnya atau di tahun yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ada beberapa macam-macam minat bakat dan prestasi siswa MTS Negeri 5 Bojonegoro yang di situ termaklum dalam kelompok kurikulum B yang tadi itu adalah ada pengembangan diri,
yang mana dikembangkan oleh kearifan lokal. Pengembangan diri ini nanti akan membantu memandirikan peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka atau kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan prestasinya. Dan kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh ustadz atau kiai yang mempunyai sertifikasi yang legal atau sah menurut pemerintah, konselor, guru praktisi, atau alumni dari MTS Negeri 5 Bojonegoro. Tentunya yang memiliki kualifikasi yang baik berdasarkan surat keputusan kepala madrasah. Apa itu macam-macam bakat minat yang bisa kalian ikuti atau kegiatan pengembangan diri yang bisa kalian ikuti? Salah satunya yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nanti akan bisa kalian ikuti dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua yaitu bimbingan konseling. Yang ketiga ada ubudiyah dan halakul karimah. Yang prakteknya biasanya sebelum masuk kelas atau sebelum jam 7 itu ada ubudiyah atau halakul karimah, atau di hari-hari tertentu nanti akan dijadwalkan oleh wakil kurikulum. Jam pertama itu nanti dipakai ubudiyah atau halakul karimah. Dan yang keempat adalah tahfiz Quran. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini mendampingi, kegiatan ekstrakurikuler tadi yang poin yang pertama, pengembangan minat, bakat, dan prestasi siswa yang pertama yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat setiap peserta didik atau setiap siswa sesuai dengan kondisi siswa itu sendiri. Jadi siswa boleh untuk memilih, berhak untuk memilih, dan nanti akan difasilitasi oleh madrasah. Apa saja itu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kalian ikuti? Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Bojonegoro dan wajib diikuti oleh seluruh peserta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Bentuk kegiatan ekstrakurikulernya yaitu tadi pramuka, itu wajib. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, siswa dapat mengetahui, memahami, melaksanakan pengetahuan dan keterampilan kepalang-merahan yang diwujudkan dalam kegiatan Tribakti PMR. Maka dari itu nanti apabila kalian ingin berminat untuk berbakat dalam kegiatan kepalang-merahan, kalian dapat mengikuti ekstra PMR. Kemudian ada kegiatan yang melatih kedisiplinan, mengembangkan cinta tanah air, nasionalisme, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi petugas upacara yang baik. Kalian bisa mengikuti ekstra paskibraka. Dan ada lagi kegiatan siswa yang meningkatkan kompetensi berpikir kritis dan lancar berkomunikasi
kemudian mempersiapkan peserta didik menghasilkan karya ilmiah agar dapat berprestasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kalian bisa mengikuti kegiatan karya ilmiah remaja. Ini juga sering dilombakan dalam setiap event provinsi maupun nasional. Kemudian untuk mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan aksioma atau perseni, maka nanti Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran penjaskes nanti akan memberikan ekstrakurikuler futsal dan volleyball atau bola voli. Kemudian yang berikutnya, pengembangan minat dan bakat pilihan yang bisa kalian pilih nanti ada drum band. Drum band ini adalah untuk melatih keterampilan siswa memainkan alat dengan instrumen lagu dan melatih siswa memainkan individual atau grup di dalam bermain musik, kemudian menyiapkan siswa yang terampil dalam kejuaraan di tingkat kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah kita MTS Negeri 5 Bojonegoro sering mendapatkan juara baik dalam tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kegiatan ekstrakurikuler berikutnya yaitu hadrah. Bagi peserta yang berminat atau berbakat dalam kegiatan hadrah, nanti akan diberikan oleh ibu guru dan didadakan oleh pengajar dari luar agar siswa terampil dalam memainkan hadrah atau alat musik Islami. Kemudian yang berikutnya yaitu bimbingan baca, tulis, dan tahfiz Quran. Kalau tahfiz Quran ini sebenarnya sudah ada kelasnya, sudah ada kelas khusus, nanti kalian bisa memilih. Tapi mungkin saat ini seleksinya sudah selesai dan tinggal pelaksanaan pengembangan minat dan bakat bagi yang siswa terpilih di dalam kelas tahfiz. Kemudian ada bimbingan KSM, kompetensi siswa madrasah yang dilaksanakan secara nasional dari penyaringan tingkat madrasah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi yang diadakan setiap tahun. Itu banyak sekali yang dilombakan. Ada mapel matematika, kemudian ada penggabungan dari beberapa mapel. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, selain tadi beberapa ekstrakurikuler yang sudah baru disampaikan, ada beberapa yang baru belum sampaikan. Kemudian ada juga kegiatan yang di luar non ekstrakurikuler. Kegiatan yang di luar kegiatan non ekstrakurikuler itu sering juga dilombakan dalam rangka untuk menggali prestasi siswa yang merupakan nanti wujud atau hasil atau karya dari usaha yang sudah kalian tempuh, yang sudah kalian pelajari itu secara mandiri. Jadi bisa saja ada pembimbing dari Bapak Ibu guru, ada juga kalian kembangkan secara mandiri. Yaitu yang pertama itu ada vlog bahasa Indonesia atau lomba vlog berbahasa Indonesia, lomba vlog berbahasa Arab, lomba vlog berbahasa Inggris, lomba vlog berbahasa Jawa. Nanti bisa kalian ikuti sesuai minat dan bakat kalian yang kalian miliki. Kemudian yang kedua ada pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, bahasa Jawa.
Ada juga cover lagu Islami yang suka bervokal, berolah vokal, musik, lagu. Nanti kalian bisa kembangkan secara mandiri, yang tentunya nanti akan ada perlombaan-perlombaan yang akan kalian ikuti nanti. Kemudian ada tilawatil Quran, ada kaligrafi, ada kegiatan bagaimana pembibitan dan merawat tanaman hias, pangan, dan hortikultura yang nanti akan dikemas dalam kegiatan KS dan Koperasi. Itu beberapa yang bisa Peri sampaikan sekilas tentang kegiatan pengembangan minat, bakat, dan prestasi siswa yang ada di MTS Negeri 5 Bojonegoro, yang nanti secara leluasa kalian bisa memilih sesuai dengan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang kalian inginkan, selain dari ekstrakurikuler yang wajib tadi. Sebagai penutup untuk materi hari ini, kami juga sangat mengharapkan dukungan kritik dan saran dari semua pihak, baik dari pemerintah, para pemangku pimpinan, Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anakku semua, wali siswa, serta peran serta masyarakat. Akhirul kalam, semua manusia terlahir dengan bakat masing-masing. Tapi bakat yang besar tidak akan ada artinya tanpa minat, keberanian, dan kerja keras. Berdoa dan berusaha, dan kecewa bila tiada bakat, karena ada satu hal yang bisa mengalahkan bakat, yaitu minat, keberanian, dan kerja keras yang kuat. Insya Allah prestasi akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.